3. Baik, selamat pagi semuanya. Nama saya Andre Wilson Ferelius. Jadi, sejak kapan sih hukuman mati itu dibentuk di Indonesia dan kenapa hukuman mati ini dibentuk gitu? Jadi, hukuman mati ini adalah hukuman yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2014. Nah, kita udah tahu nih, hukuman mati ini ternyata diberlakukan di Indonesia di tahun 2014. Dah, kenapa sih hukuman mati ini dibentuk? Untuk apa gitu? Jadi hukuman mati ini dibentuk sebagai efek jera bagi para calon penjahat, untuk dihukum maksudnya, agar mereka mengetahui bahwa kalau penjahat suatu proses kejahatan ini akan dihukum mati dan itu akan memberikan suatu trauma di dalam pikiran mereka. Pendukung hukum juga berargumen baik bahwa hukuman mati ini suatu pilihan yang tepat untuk memberikan tekanan atau pressure kepada calon penjahat yang diberikan hukuman sehingga ia bisa jerak atau trauma akan suatu hukuman nanti. Jadi itu jawaban saya mengapa hukuman mati ini dibentuk dan tahun berapa hukuman ini diberlakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Apa makna hukuman mati bagi kasus pembunuhan? Makna hukuman mati dalam kasus pembunuhan bisa dipandang dari beberapa sudut pandang. Secara hukum, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan yang diberlakukan oleh negara untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dan mencegah kejahatan. Dan terdapat juga argumen tentang potensi kesalahan sistematis dalam penegakan hukum yang dapat mengakibatkan hukuman mati dikenakan pada orang yang tidak bersalah. Nah, selain itu terdapat pula aspek etika dan kemanusiaan yang menjadi pertimbangan di mana beberapa orang menentang hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia dan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan untuk rehabilitasi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa sih tanggapan gereja terhadap hukuman mati di Indonesia. Jadi tanggapan gereja itu sebenarnya gereja itu tidak setuju ya dengan hukuman mati ini. Namun gereja juga sebetulnya tidak melarang hukuman mati karena hukuman mati ini sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi gereja ingin bahwa pertanggungjawab atau identitas yang bersalah benar-benar diselidiki atas kejahatan yang mereka perbuat. Dan apabila hukuman mati dapat dilakukan jika hukuman mati ini dapat menyelamatkan pihak korban dan pihak-pihak yang bersangkutan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiar Brian Kalamaya. Pada hari ini saya akan membahas topik tentang mengapa sih ada orang yang setuju dan beberapa orang yang tidak setuju terhadap adanya hukuman mati. Nah, seperti kita ketahui, banyak sekali orang memiliki pandangan tentang hukuman mati ini. Nah, orang yang berpandangan setuju ini menganggap bahwa hukuman mati ini adalah bentuk keadilan bagi pelaku kejahatan yang lebih serius. Dan juga hukuman mati ini dapat mencegah kejahatan yang lebih lanjut. Sementara yang tidak setuju ini beranggapan bahwa hukuman mati ini tidak efektif bagi pelaku kejahatan dan sistem ini tidak selalu adil atau setiap kehidupan pasti punya nilai yang tidak ternilai. Dan terdapat juga pendapat dari moral, agama dan etika yang mempengaruhi tentang hukuman mati ini. Sekian dari saya penjelasannya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada saya, Narendra Suara dari nomor absen 26. Jadi pertanyaan saya adalah, apa sih yang membuat seseorang itu dijatuhi hukuman mati? Jadi menurut katekismus, seseorang dijatuhi hukuman mati jikalau seseorang tersebut sudah melakukan hal-hal kejahatan yang sudah sangat berat. Nah, apa saja sih kejahatan-kejahatan tersebut? Yang pertama itu adalah narkoba, khususnya bagian produksi, distribusi, dan perdagangan yang dalam skala yang sangat besar. Nah, perdagangan skala yang sangat besar ini dapat dijatuhi hukuman mati dalam undang-undang
Selanjutnya adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana seperti yang sudah diketahui adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan sudah diukur dan dilakukan secara matang oleh berencana. Pembunuhan ini sangat kejam dan dapat dijatuhkan hukuman mati sesuai KIHP. Selanjutnya adalah pengkhianatan terhadap negara. Pengkhianatan terhadap negara ini seperti membocorkan informasi dari negara ke negara lain yang dapat membahayakan negara kita. Lalu selanjutnya adalah terorisme. Seperti yang sudah diketahui, terorisme adalah tindakan membunuh dan mengancam nyawa seseorang yang dapat merusakkan kerusakan yang sangat besar dan mengancam keamanan nasional suatu negara. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Di Indonesia, hukuman mati masih direncanakan untuk sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Nah, pada tahun 2007 pernah ada uji materi atas hukuman mati pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika beberapa tahun yang lalu. Nah, sejumlah dalil itu menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi tersebut, seperti sebagian yang telah diulas beberapa tahun yang lalu. Namun, Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim melakukan dissenting, yaitu menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Sejumlah argumen yang sering dikemukakan pihak yang mendukung hukuman mati ialah argumen perlindungan korban, argumen normatif, penanggulangan kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat yang kontra dengan hukuman mati ini, yang berarti masyarakat yang menolak itu menganggap bahwa pidana tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang ada pada dalam Pancasila, kontroversi ini mengenai hukuman mati salah satunya muncul karena amandemen kedua pasal 28A dan 28I ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang itu berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini adalah hak asasi manusia atau yang biasa kita singkat dengan HAM, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, termasuk negara. Nah, sedangkan masyarakat yang setuju dengan hukuman mati ini menganggap bahwa pidana ini pantas dijatuhkan kepada penjahat yang sadis, dan juga karena jika tidak melakukan pidana ini dikhawatirkan penjahat tersebut akan melakukan aksinya secara berulang kali dan terus-menerus. Nah, hukuman ini dinilai sesuai dengan tujuan hukum pidana pada umumnya, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan perorangan dan juga masyarakat lainnya. Pidana mati dianggap dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Hukuman mati ini menjadi pengecualian terhadap hak untuk hidup yang masih diakui di banyak negara. Nah, hukuman ini menjadi sanksi paling berat bagi pelaku kejahatan yang secara berat melanggar hak asasi manusia orang lain. Sesuai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang itu wajib untuk tunduk kepada undang-undang agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga menyatakan bahwa pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi terciptanya ketertiban umum. Dengan cara ini, hukuman mati dapat menciptakan rasa hormat dan penghargaan terhadap
hak asasi manusia orang lain. Nah, kemudian saya akan membahas tentang kasus penolakan Jokowi terhadap penghapusan hukuman mati. Kasus ini memberitakan tentang eksekusi mati 14 terpidana narkotika di Pulau Nusa Kambangan, memicu protes dari PBB dan Uni Eropa yang menganggap hukuman tersebut itu tidak adil dan tidak efektif sebagai pencegah kejahatan narkotika. Meskipun demikian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu seseorang Armanata Nasir menegaskan bahwa hukuman mati adalah bagian dari penegakan hukum Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.